Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah umrah itikaf Namira Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya senantiasa kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita di bulan yang agung dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu dan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung dan mulia ini untuk bisa memanfaatkan momen dan kesempatan yang mulia ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita untuk kita benar-benar jangan sampai lengah, jangan sampai lalai dengan waktu dan kesempatan ini. Maka mari pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita muhasabah dan introspeksi diri kita dengan apa yang sudah kita jalani di 10 yang pertama bulan Ramadan ini. Terlebih Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, apa yang insyaallah ta'ala kita akan jalani di penghujung bulan Ramadan ini adalah yang kita berharap agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk bisa benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan diri, baik itu utamanya adalah niat untuk bisa menunaikan umrah dan iktikaf di bulan yang mulia ini. Maka mari kita sedikit introspeksi, mari kita sedikit muhasabah agar kita bisa memahami akan
makna yang besar dari perkara umrah ini. Apa yang kita insya Allah akan kita bahas? Urgensi permasalahan umrah ini, bahwa umrah ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Meskipun hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namun tentunya juga sebagian mengatakan wajib bagi yang belum pernah menunaikannya. Maka bagi yang lainnya yang sudah pernah tentunya adalah merupakan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dan ini memiliki urgensi yang besar kalau kita mengkaji kepada kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka mari kita lihat bagaimana dalil-dalil berkaitan dengan pentingnya umrah ini dalam perspektif Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan haji dan umrah. Tentunya tiada lain adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pentingnya umrah ini adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala ghayatu kulli mu'min. Merupakan puncak tujuan dari setiap orang yang beriman. Adalah bagaimana upaya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi dasar bahwa umrah ini meskipun tidak wajib seperti ibadah haji, namun memiliki nilai penting dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan untuk kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Sempurna niat dan tujuannya, demikian pula sempurna syarat rukunnya, dan tentunya dengan sunnah-sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Al-Quran telah memberikan kepada kita motivasi agar kita menyempurnakan umrah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis yang sahih yang menekankan kepada kita akan keutamaan umrah ini. Tetap dianjurkan. Di antara keutamaan umrah menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Bahwa dari satu umrah ke umrah yang berikutnya adalah merupakan kafarat, penebus dosa dari
dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Maka umrah ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka tentunya, kalaulah seandainya tidak ada keutamaan dari umrah ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni, ini sudah cukup. Sudah cukup. Karena ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ringan untuk menjalankan ketaatan. Dan ketika kita mudah menjalankan ketaatan, maka tentunya adalah sebaliknya. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Karena yang memberatkan dari kita berbuat baik itu adalah bukan karena kesibukan dan ini dan itu untuk kemudian kita mencari-cari alasan. Karena kelalaian, karena ghaflah kita, karena kekurangan kita. Tapi sebenarnya yang menjadikan kita berat untuk beramal soleh itu adalah karena dosa-dosa yang membebani punggung kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak." Ini 4 ayat yang pertama dari surat Al-Insyirah yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala merupakan sebab akibat. Khitabnya ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Allah katakan, bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu? Dan aku angkat dosa-dosamu yang itu memberatkan punggungmu. Kita tahu berapa besar, berapa banyak dosa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, yang itu memberatkan punggungmu. Ya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam maksum dan dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini saja kata Allah itu yang memberatkan punggungmu. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Maka ini para calon-calon jamaah umrah iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak ada keutamaan dari umrah ini kecuali dosa-dosa kita diampuni, ini sudah cukup. Pulang dari umrah, dosa-dosa kita diampuni, kemudian kita akan lebih ringan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah mengkhabarkan kepada kita tentang urgensi umrah ini, yang menunjukkan bahwa umrah bukan hanya ibadah fisik, tapi juga sekaligus sarana untuk pembersihan rohani dan pengampunan dosa-dosa kita. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pahala umrah ini adalah pahala jihad akan didapat bagi orang yang menunaikan umrah yang tidak mampu untuk berjihad. Artinya apa? Pahala umrah itu disejajarkan juga dengan jihad. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dikatakan bahwa haji dan umrah adalah jihad bagi orang tua, bagi wanita, dan bagi orang-orang yang lemah. Maka ini memiliki kedudukan yang tinggi dan juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang
tidak diwajibkan kepada mereka atau ada udzur untuk berjihad, maka dengan umrah pun diantaranya akan mendapatkan pahala jihad. Dan juga yang ketiga, bahwa umrah ini adalah akan menghilangkan kefakiran. Artinya dengan umrah ini merupakan sebab turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakukanlah umrah, lakukanlah haji dan umrah secara bergantian. Karena keduanya akan bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat-karat dari besi itu. Masya Allah. Adalah keutamaan sangat besar. Maka tidak perlu untuk kemudian kita takut berkurang harta kita, takut miskin. Bahkan dari hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang ingin diberi rizki, Allah maka pergi umrah. Bahwa umrah adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, ya, dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Maka itu dari hadis ini bahwa hadis ini memperlihatkan kepada kita dimensi spiritual dan material sekaligus dari ibadah umrah ini. Di mana yang ibadah umrah ini tidak hanya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga menjadi sebab-sebab pintu keberkahan dari rezeki kita. Maka itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, untuk kita tidak perlu khawatir dengan harta yang kita belanjakan dalam menunaikan umrah. InsyaAllah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Dan itu tidak berkurang sama sekali. Kita tunaikan juga untuk perjalanan kita, ya. Dan apa yang kita tunaikan pun juga itu untuk kepentingan kita. Lebih lagi door prize-nya sangat banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah umrah. Lebih lagi di bulan Ramadan. Ini nanti insya Allah sesi kedua kita akan bahas betapa mulianya dari ibadah umrah di bulan Ramadan. Adalah pahalanya sama dengan haji, bahkan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mari kita ambil pelajaran dari pentingnya ibadah umrah ini. Bahwa ibadah umrah ini memiliki urgensi yang sangat besar. Yang pertama tentunya adalah kita menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan umrah ini juga menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Dan yang keempatnya adalah bahwa umrah ini merupakan sarana jihad bagi mereka yang tidak mampu untuk berperang. Demikian pula dengan umrah ini adalah akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya kepada kita dan menghapus kefakiran yang ada pada kita.
Maka sekali lagi, meskipun bukan merupakan kewajiban seperti ibadah haji, namun demikian pelaksanaannya memberikan dampak sangat besar bagi jiwa seorang muslim. Lebih lagi di bulan-bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang memiliki keutamaan setara dengan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita menginginkan agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Sekali lagi, kalaulah tidak ada keutamaan, tidak ada urgensi dari umroh kita kecuali dosa-dosa kita diampuni, itu sudah cukup. Ya, dosa kita diampuni itu sudah cukup. Karena ketika dosa kita diampuni, ini yang akan memberikan kita hidup itu lebih nyaman, lebih enteng. Ya. Tanpa beban. Yang tentunya menjadikan kita pun juga menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga lebih ringan. Maka itu para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga niat kita dan juga senantiasa kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita dimudahkan dalam kita menjalankan ibadah umrah nantinya dan juga bisa melaksanakan iktikaf sebagaimana mestinya untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ini memberi motivasi kepada saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk tetap semangat, ya, dan lebih semangat dalam menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan ini, tiada lain semata-mata adalah karena menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wassalah wa thabbatana 'ala al-islam wa 'ala sunnah innahu waliyudzalika al-qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah kebetulan juga jamaah tidak ada yang bertanya terkait dengan materi kajian ya di form obrolan. Mungkin kita tutup langsung dengan pertemuan pertama pada hari-hari ini. Insya Allah nanti kita akan ada pertemuan kedua ya Ustadz ya. Insya Allah Ustadz ya. Baik, Nanti baik. akan dikabarkan ke grup untuk kajian berikutnya. Baru nanti setelah kajian yang kedua selesai, kita baru persiapan untuk keberangkatan pada tanggal 19 Maret 2025. Syukron kepada seluruh jamaah atas kehadirannya sudah bisa hadir mendengarkan kajian dari Ustadz Muhammad Naim. Semoga ilmunya bisa diambil dan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.